Oke, halo, ketemu lagi di channel Back to Origin. Di sini kita ngobrolin human design bareng Mbak Nana ya. Kita Yeay, udah lumayan episode keberapa ya ini? 8 harusnya mah. 8, oke. Episode ke-8. Kemarin kita bahas seru banget mengenai G-Center. Kita masih bahas lagi mengenai pusat energi, di mana hari ini, di episode kali ini, kita akan bahas mengenai ego center atau will center ya, di mana ego center, will center ini biasanya berkaitan dengan keinginan materi seperti itu ya. Jadi ya dalam hidup ini ya secara kita memang makhluk spiritual, tapi gimana pun juga kita masih ada di titik diperjalankan gitu ya di bumi ini, di semesta ini. Kita pun juga masih menjalani hidup. Kenapa secara materi dan keinginan itu nanti kita bahas bagaimana yang selaras dan tidak selarasnya. Supaya apa? Karena banyak sekali yang saya udah kerja keras, sudah mengeluarkan ini terlalu tapi kok gimana gitu ya. Jadi banyak sekali kepahitan, kesakitan, penderitaan gitu ya. Hmm. Karena terlalu banyak keinginan-keinginan yang tidak selaras, tidak sesuai karena eh, tidak sesuai sama mapnya, tidak sesuai sama desainnya, nggak dipakai strateginya. Nah, makanya dengan dibantu sama kita toolsnya kembali ke diri sejati kita dengan metode human design, tahu arahannya, insya Allah ya. Nanti dibahas sama Mbak Nana. Oke, Mbak Nana, kita mau Eh, bahas yang seru nih mengenai will ya. center. Terima kasih Bang Gia. Ye, masih semangat ya teman-teman semua. Yuk kita kembali ke chartnya, boleh dilihat. Nah, untuk sebelumnya ya, aku mau share dulu tentang bagaimana penjelasan secara human design, bagaimana energi kita tuh bisa bertukar ya. Nah, ini ada gambarnya. Kalau teman-teman punya energi center yang warna putih, ya, ingat bahwa yang warna putih itu mereka menyerap, menerima. Sedangkan yang berwarna atau aktif atau divine, dia yang menyiarkan, ya. Jadi ada yang memberi, ada yang menerima, ya, ada yang memberi, ada yang menerima. Ya, jadi supaya teman-teman paham di sini ada mekanismenya bahwa setiap energi center ya kita bisa bertukar ya, bertukar energi di sana. Jadi tergantung kondisinya seperti apa. Yang kita tukar sama yang kita dapat tuh kayak gimana. Nah, itu yang harusnya kita juga bisa sadar kira-kira mana yang kita butuh, mana yang enggak, mana yang energi kita, mana yang bukan ya. Mana yang kira-kira ini energinya nggak oke nih gitu ya, mana yang oke banget. Nah, sebenarnya disitulah kita bisa eling tentang energi. Nah, hari ini kita bahas tentang heart center atau ego center atau will center ya sebagai pusat energi tentang keinginan ya, tentang willpower atau tekad ya. Nah, adanya di sini segitiga kecil ya, segitiganya kecil. Ini adalah disebut juga dengan ego atau will center. Nah, apa sih ini? Ini adalah pusat keinginan yang mana ini menjadi pusatnya kita untuk betapa kita eh, ingin ya, ingin tentang sesuatu yang bisa menjelaskan tentang ego, tentang sesuatu yang wujudnya materi ya, tentang materi. Nah, hanya saja di dunia ini hanya sekitar 35% lah yang berwarna, yang divine. Yang sisanya sekitar 65% itu undefined, putih ya. Nah, kalau yang punya heart centernya divine, biasanya dia punya keinginan, punya tekad, punya sesuatu yang mengandung self worth tentang betapa berartinya dia dalam hal materi ya, tentu saja. Nah, akan tetapi kalau dia tidak selaras ya, kalau dia tidak selaras walaupun divine, dia bisa jadi orang yang terlalu egois, terlalu
materialistis bisa jadi ya. Jadi ini bisa jadi juga satu bentuk kesadaran kita tentang materi ya. Sejauh mana tekad kita, sejauh mana kegigihan kita ya dalam mengejar materi. Nah, sedangkan yang warnanya putih, yang undefined atau open, mereka ini menyerap keinginan-keinginan ya atau ego atau bentuknya sesuatu yang materi ya dari orang-orang yang define atau juga saling tukar ya, misalnya yang putih sama-sama putih nih berdua lagi jalan gitu ya, ya mereka isinya apa di situ, energinya bisa saling tukar sebenarnya ya. Makanya kalau misalnya orang-orang yang contohnya nih yang undefined atau open, mereka dari rumah pengennya beli baju kaos warnanya merah misalnya ya, warnanya merah, kerahnya begini, lengannya begini, ada kantongnya begini, udah ada gambarannya gitu ya. Mereka ke mall misalnya, sampai di mall karena ada banyak energi di sana ya, dan diganggu dengan baju-baju yang lain, akhirnya apa? Akhirnya karena mereka menyerap banyak keinginan di sana ya, di mall itu, akhirnya mereka Berubah. beli bajunya lain dari apa yang mereka inginkan gitu. Ya kan, kadang-kadang kan gitu ya, atau nggak usah ke mall deh gitu, kalau misalnya mau beli apa di online juga gitu kan, kadang udah dikeranjangin nih ya kan, saking nge-scroll ngelihat yang lain, ih pengen yang ini nih, pengen yang ini, padahal enggak, dia nggak pengen, cuman sebelumnya dia abis ketemu sama temennya cerita nih bahwa dia pengen beli ini gitu ya. Nah, pas dia sampai rumah, sebenarnya dia udah keranjangin apa di chartnya dia, di keranjang belanjaan online dia. Gara-gara temennya ngomong pengen beli itu, dia jadinya ikut-ikutan beli. Nah, itu tipikal orang-orang dengan heart center yang undefined. Jadi dia bisa berubah-ubah dalam keinginannya. Dia belum tentu ngeh apa sih yang dia pengen sebenarnya gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang punya heart center atau will center yang warnanya putih, coba direnungkan, coba dikontemplasi ke dalam dirinya. Kira-kira gimana sih keadaannya? Apakah mudah berubah-ubah? Pengennya makan bakso, tapi gara-gara jalan sama temennya nggak ngomong sih, cuman temennya memang udah ngebatin gitu dalam hati, dia pengennya makan gado-gado misalnya. Tiba-tiba, kayaknya enak ya makan gado-gado, padahal dia sebelumnya pengen makan bakso. Iya. Punya nggak temen yang kayak gitu? Nah, jadi itu bisa menjelaskan kenapa kita punya keinginan berubah-ubah. Nah, dari situ tuh. Jadi teman-teman bisa dicek. Sebenarnya nggak apa-apa selama itu tidak mengganggu. Tapi misalnya gini, kalau mengganggu itu kan yang nggak enak. Udah ada iPhone 25 misalnya ya, udah ada iPhone 25 yang keluar, teman-temannya pada beli, dia nggak punya duit, dia nggak pengen beli, sebenarnya nggak pengen amat, tapi tiba-tiba punya keinginan yang kuat karena ada teman-temannya yang beli, teman-temannya pada pengen, nah dia ikut-ikutan. Nah itu kan akhirnya menjadi sesuatu yang ya coba direnungkan lagi, coba kontemplasi lagi, itu keinginanmu bukan? Atau itu keinginan orang-orang sekitarmu. Nah, itu kan yang bisa menjadi ya renungan lah buat kita-kita. Nah, begitu Bang Gia, Heart Center tuh. Seru ya. Iya. Jadi menjawab ya gitu, terjawab jadi yang selama ini. Udah dari rumah mau kemana, nyangkutnya kemana, kayak gitu kan. Terus belok laginya kemana gitu ya. Karena ya ada di sekitar saya yang pengen centernya undefined gitu ya. Jadi, oh iya gitu kan. Kalau misalnya kita yang define, kadang kalau udah A gitu kan, B gitu kan. Kita mah kalau udah baso ya baso. Kayaknya nggak bakalan tergoyahkan. Teman-teman yang mau gado-gado ya udah sana beli gado-gado. Itu biasanya. Berarti mungkin juga bisa jadi ini ya, kalau misalnya mau apa, kita yang ngambil keputusan bisa jadi kayak gitu kali ya, supaya nggak ngikutin.
Iya Kalau betul, kita udah bisa. terserah makin bingung berarti ya. Kalau yang untuk Mm-mm. yang define udah ngomong terserah, yang undefined makin bingung. Nah, iya bener. Udah dia pasti bakalan pick up energi yang dari mana-mana itu. Iya, 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 iya. Iya, jadi secara kalau misalnya bisa dipakainya, dia ya yang penting bisa tepat lah ya memakai dari will center ini ya Mbak ya, Iya. gitu. Nah Heeh. untuk ya secara secara materi pun ini ada di ego center ini ya gitu. Mm-mm. Nah kalau misalnya egonya nyambung ke apa ke throat tenggorokan ya itu tinggal Ya, dimanifestasikan ya. betul. Bisa itu. Tinggal diucapkan aja pengennya apa ngomong ya gitu kan. Heeh. Heeh. Apa Nah, itu kalau di ada Jawanya Pak sabdo dadi ya bahasa. tinggal diomongin jadi ya kan? Ya, tinggal diomongin jadi udah ngucap aja gitu ya. Tinggal Hmm. tadi balik lagi vibrasinya juga selaras lah ya. Ya, betul harus laras. Ya, ya nggak Semuanya. neko-neko. Misalnya, oh, pengen pengen beli Lamborghini. Ya, mungkin mungkin secara keinginan iya, tapi pasti di kepalanya mikir bisa nggak ya? Terus Hmm. secara rasanya, Hmm. kayaknya nggak bisa. Nah, Ya. nggak jadi Udah itu. otomatis cancel kan gitu. Cancel. Udah otomatis cancel gitu. Heeh. Kalau Karena misalnya rasa bisa sama selaras pikirannya baru. udah belum Iya, selaras. betul. Kalau selaras Iya, baru deh. iya, iya, iya. Seru ya bahas ngomongin pusat-pusat energi, asalkan kita bisa tahu gitu ya, mana yang dari diri kita sendiri, mana yang tadi kata Mbak Nana, kita menangkap ataupun kita memberikan gitu ya, mengambil mengambil energinya atau kita yang memberikan energi gitu. Secara Hmm. kita saling bertukar energi, sebenarnya hanya saling bertukar energi. Tinggal Iya, di ya, kenapa penting juga kan kita healing meditasi itu untuk tahu apa ya, sebuah perjalanan ke dalam ya gitu, perjalanan batin ke dalam dengan tool salah satunya dengan human design ini gitu supaya bersinar dengan warnanya masing-masing ya gitu. ya, betul. Oke, thank you Mbak Nana. Thank Kita you nanti juga. bahas lagi. Masih di pusat energi berarti masih ada 4 ya. Pat. Masih ada 4 pusat energi lagi. Seru ya teman-teman, kita bahas banyak mengenai tools-tools yang ada di human design untuk bisa kembali ke diri sejati sesuai dengan peran misi jiwanya masing-masing ya. Ya. Oke, thank you Mbak Nana. Thank you juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman silahkan yang mau komen tanya-tanya, yang mau subscribe silahkan ya. Assalamualaikum, salam sejahtera ya, rahayu, salam semangat, sehat, sukses, berlimpah, beruntung, penuh cinta kasih, kaya raya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. See you. Oke, bye.